adalah timeless attitude. Saya ngomong timeless attitude ini kata-katanya keren banget sebetulnya. Meskipun eranya mau berubah dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, boleh itu berubah, tapi ada tuntutan yang tidak pernah berubah, tidak termakan oleh zaman, yaitu di sini adalah attitude, timeless attitude. Apa itu? Nah, kira-kira gitu ya. Ini yang harus adik-adik pegang dan kuasai. Karena ini ternyata di era sekarang dan di era dulu tetap saja dipakai. Kira-kira begitu. Kalau tadi ada teori yang kalau kita mengerjakan sesuatu konvensional sekarang sudah diganti robot, kita mengerjakan sesuatu administrasi sekarang sudah diganti computerized, itu tergantikan. Tetapi begitu ngomong attitude tertentu, ini tidak bisa tergantikan. Apa itu? Saya akan cerita dari risetnya Dr. Thomas J. Stanley. Thomas J. Stanley ini membuat buku berjudul The Millionaire Next Door dan The Millionaire Mind. Buku ini word bestseller. Jadi era itu dia sukses sekali. Di mana di buku itu dia meneliti kenapa ada orang-orang sukses dan kenapa ada orang-orang yang tidak sukses. Dia teliti ya, cukup lama dia buat risetnya, ya bertahun-tahun, dan dia menemukan ternyata orang-orang sukses itu, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, boleh dibilang kaya, bukan hanya kayanya lah ya, tapi sukses, ya. Seperti dia teliti juga Steve Jobs, dia teliti juga Bill Gates, dia teliti juga orang-orang seperti Jack Ma gitu. Dicari ternyata punya attitude yang sama, habit yang sama. Dan kalau kita mau sukses sebetulnya mudah, tinggal meniru habit dan attitude mereka dalam dunia bisnis, dalam dunia bekerja. Nah, apa itu? Inilah 10 success factor-nya. Pertama adalah kejujuran. Betul sekali. Kami di tempat kami ada orang pintarnya kayak apa aja, kalau udah nggak jujur, kami singkirkan. Kedua, disiplin tinggi. Kalau ada orang kami pintarnya kayak apa, kalau sudah nggak disiplin, kami singkirkan. Ketiga, mudah bergaul. Keempat, nah ini unik, punya coach biasanya. Dia punya dukungan pendamping, dia punya temannya untuk jadi mentornya dia. Kelima, pekerja keras. Keenam, cinta sama pekerjaannya, hobi sama pekerjaannya. Ketujuh adalah kepemimpinan, senang memimpin, punya kemampuan kepemimpinan yang bagus, leadership. Ketiga, orang yang kompetitif kepribadiannya, senang berlomba, senang menjadi yang terbaik. Kesembilan, hidup teratur, hidupnya penuh dengan keteraturan. Kesepuluh, kemampuan menjual ide. Jadi punya ide banyak, tapi bagaimana menjualnya kepada orang lain menjadi penting. Ini ternyata benang merah 10 faktor kesuksesan dari orang-orang hebat di dunia yang dia pelajari. Apakah ini bisa kita siapkan sejak dari kampus? Sangat, sangat bisa disiapkan. Jangan nungguin Anda kerja nanti baru menyiapkan ini. Nggak bisa, karena itu sudah menjadi karakter dan attitude. Kita kalau Anda nanti kerja masuk di tempat kami misalnya, kami punya tes yang nanti akan kebaca. Simulasinya akan kebaca apakah Anda kriterianya ini ada dipenuhi atau tidak. Nah, jadi bagaimana Pak supaya kita punya kriteria itu? Dari kampus sudah melakukan. Apa itu? Jujur, disiplin tinggi, kaitannya keteraturan. Disiplin tinggi ini jadi poin loh. Ini kalau saya diundang acara ini tadi harusnya jam 9. Boleh ditanya Pak Nabil tadi, saya berada di sini udah di depan komputer itu kira-kira jam 8:15. Ya untuk minta tes dan segala macam. Nah, sekarang saya masih dengar lihat ada yang baru bergabung. Nah, ini kan seru banget ya bahwa isu disiplin tinggi ini penting sekali. Ya, mudah bergaul, kepemimpinan, harus organisasi, harus banyak kegiatan aktivitas Jadi ini sebetulnya kunci yang timeless, tidak akan terlekang oleh zaman. Maksudnya tidak akan lekang oleh zaman. Jadi pakailah ini sebagai pedomannya adik-adik untuk mempersiapkan diri. Karena ini yang dicari oleh perusahaan sampai detik ini. Mau jago apa-apanya lain-lainnya, tapi ini dituntut.